Baik pemirsa, kami ajak Anda selanjutnya untuk bergabung di Polda Metro Jaya. Sudah ada rekan kami Camar Henda akan kembali melaporkan. Camar, bagaimana saat ini situasi di sana? Apakah sudah ada keterangan dari pihak polisian, penyidik begitu, akan poin-poin apa saja yang didalami? Kemudian apakah juga Anda sudah melihat adanya tim dari Baki Gama yang hadir di sana dan mengeluarkan pernyataan di hadapan media? Ya, baik. Selamat pagi Aldi dan juga pemirsa, kembali di Polda Metro Jaya, tepatnya di gedung Ditreskrimsus maksud kami. Dan saat ini kami bersama dengan media lain masih menunggu kedatangan dari Aiman Wicaksono yang nantinya akan bertolak dari gedung Dewan Pers. Dan seperti diketahui bahwasanya tadi Aiman Wicaksono sudah berkonsolidasi dan juga meminta saran, pendapat dan juga sudah mengadukan apa yang nantinya akan disampaikan ke pihak kepolisian, ke Dewan Pers, karena seperti diketahui bahwasanya pernyataan Aiman Wicaksono yang menyebutkan bahwasanya polisi tidak netral dan adanya keberpihakan terhadap salah satu paslon ini tidak hanya disampaikan oleh dirinya sendiri, namun juga oleh media mainstream di Indonesia pada bulan November dan juga Desember tahun lalu, diantaranya adalah Media Indonesia dan juga Tempo, baik untuk Tempo cetak maupun juga Tempo digital. Dan saat ini kami masih menunggu nantinya Aiman Wicaksono untuk datang ke Polda Metro Jaya. Namun agenda yang hari ini akan dilakukan memang berbeda dengan agenda pemeriksaan pertama sebagai saksi terlapor. Pada hari ini Aiman Wicaksono akan diperiksa seorang diri dan tidak ada pemeriksaan saksi ataupun juga pihak lainnya. Dan hal-hal yang nantinya akan digali tentunya akan berlandaskan kepada bukti-bukti yang sudah dikumpulkan sebelumnya pada pemeriksaan yang pertama. Aiman Wicaksono juga tadi ketika disampaikan pula oleh rekan Indra Setiabudi yang mewawancarai langsung bahwasanya sudah menyiapkan bukti-bukti tambahan. Namun tentunya kita masih belum mengetahui selain dari printan dari ataupun juga cetakan dari media-media Indonesia yang juga turut menyiarkan informasi berkaitan dengan polisi tidak netral. Ini kita juga masih menunggu nantinya langkah-langkah dan juga informasi serta bukti-bukti apa saja yang akan dikumpulkan, dan saat ini memang sudah diserahkan langsung ke pihak dari Baki Gama ataupun juga tim kuasa hukum dari TPN Ganjar Mahfud. Dan informasi berkaitan dengan kesiapan dari Aiman Wicaksono yang sekali lagi menegaskan bahwasanya apa yang ia sampaikan ini tidak berlandaskan kepada halusinasi dan juga imajinasi, melainkan kepada informasi yang ia dapat langsung dari sejumlah anggota kepolisian yang mengaku keberatan dikarenakan adanya oknum-oknum polisi ataupun juga pimpinan mereka yang mengarahkan untuk mendukung salah satu paslon. Tentunya ini sangat berbahaya dikarenakan bisa menimbulkan ketidaknetralan aparat dalam Pilpres 2024, dan tentunya kita akan menantikan bersama bagaimana harapan dan juga penyelesaian dari kasus ini, dikarenakan ditakutkan dengan diprosesnya kasus ini bisa mengkriminalisasi sistem dan juga proses demokrasi di mana kebebasan berpendapat dan juga kebebasan untuk berekspresi bagi setiap warga Indonesia. Meskipun Aiman Wicaksono saat ini sudah nonaktif sebagai wartawan senior, namun dirinya masih memiliki hak untuk bisa berpendapat secara bebas selaku warga negara Indonesia. Sementara demikian, Aldi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Camar, sebagai kemudian pihak pelapor, tadi juga Anda sempat menyebutkan dalam laporan Anda ada 6 aliansi masyarakat, kelompok masyarakat yang kemudian memberikan laporan begitu. Tadi pada saat berdialog dengan Julius Ibrani dari PBHI mengatakan bahwa pada saat memeriksa unsur formil maupun material begitu tidak ada pembuktian bahwa kelompok-kelompok yang dirugikan itu mendapat kerugian terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh Aiman Wicaksono. Apakah di Polda Metro Jaya saat ini ada juga melihat ada perwakilan dari 6 aliansi kelompok masyarakat yang melaporkan pernyataan Aiman yang terkait dengan kasus dugaan penyebaran berita bohong aparat tidak netral ini? Ya,
Baik Aldi, sejauh pemantauan kami dari pagi hari tadi, dari pukul 7 hingga dengan saat ini, kami tidak melihat satupun perwakilan dari 6 pelapor Aiman Wicaksono, utamanya yang seperti diketahui salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Sipil. Dan memang kalau kita berbicara tentang kontestasi Pilpres dan juga politik di tahun 2024, ini tentunya sangat bisa dilihat dinamika dan bukan tidak mungkin bahwasanya diduga adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini ataupun juga pihak-pihak yang berkepentingan sengaja untuk melaporkan Aiman Wicaksono. Dikarenakan sekali lagi informasi yang disampaikan oleh Aiman Wicaksono ini tidak berdiri sendiri, artinya sudah menjadi isu nasional di mana adanya sejumlah oknum-oknum polisi yang diduga memberikan arahan ataupun juga keberpihakan terhadap salah satu paslon. Dan yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana nantinya proses dari demokrasi yang terus tentunya kita kawal, dan jangan sampai dengan adanya kasus ini membuat masyarakat Indonesia ataupun juga secara keseluruhan ini takut untuk bisa menyuarakan pendapatnya ataupun juga kritis terhadap hal-hal yang terjadi utamanya pada Pilpres 2024, baik yang terjadi secara langsung ataupun juga di media massa dan juga media nasional dan juga di media sosial. Aldi. Oke. Camar, mungkin Anda bisa menjelaskan kembali kepada pemirsa kami semua terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan, pasal 28 Junto 25, tadi juga Anda sebutkan, yang kemudian disangkakan kepada Aiman Wicaksono pada kasus ini. Ya, baik. Terdapat dua pasal yang disangkakan kepada Aiman Wicaksono secara umum begitu, namun secara komprehensif dapat saya sampaikan pasal 28 Junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berkaitan dengan informasi elektronik dan juga transaksi elektronik mengenai ujaran kebencian. Namun juga sudah disampaikan kepada awak media dan juga sejumlah awak media lainnya begitu. Aiman menyebutkan bahwasanya tidak ada unsur pidana dari apa yang ia lakukan dikarenakan sekali lagi ini merupakan sebuah kritikan begitu dan peringatan sekaligus wanti-wanti untuk aparatur sipil negara, kemudian juga aparat penegak hukum dan juga pihak kepolisian untuk bisa netral dalam kontestasi Pilpres dan juga pemilu tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pasal 14 hingga dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berkaitan dengan peraturan hukum pidana dan juga penyebaran berita bohong. Nah, inilah yang nantinya akan tentunya akan dikonfirmasi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Aiman Wicaksono ini bukanlah merupakan suatu kebohongan, bukanlah suatu imajinasi, bukanlah suatu halusinasi. Namun tentunya Aiman Wicaksono selaku wartawan senior yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik tentunya akan menyampaikan sesuai dengan fakta dan juga data. Dan sekali lagi tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa saja Aiman sudah berkonsolidasi dengan Dewan Pers dan tetap teguh untuk bisa melindungi dari narasumber yang memberikan informasi kepada dirinya berkaitan dengan ketidaknetralan polisi tersebut. Sementara demikian, Aldi. Baik, terima kasih Camar. Kita akan kembali kepada Anda nanti dan kita juga masih menantikan kedatangan dari Aiman juga kedatangan dari tim Baki Gama 03. Terima kasih atas laporan Anda. Camar, nanti kita akan kembali kepada Anda. Namun pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Breaking News segera kembali.